Mari kita sama-sama sore hari ini membahas daripada Yeremia. Yeremia 8 ayat 18 sampai dengan pasal 9 ayat 1. Yeremia 8 ayat 18 sampai dengan pasal 9 ayat 1. Sudah ketemu semua ya? Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Berbahagia bagi siapa mendengarkan firman Tuhan dan dapat melaksanakan dalam hidupnya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelumnya. Tuhan, terima kasih untuk sebagian firman-Mu yang boleh kami baca pada sore hari ini. Tuhan, Engkau berbicara pada kami. Kau kuasai kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang menguraikan maupun kami yang mendengar, supaya kami semua mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman saat ini dalam tangan-Mu, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah mohon dan berdoa. Amin. Saya pada waktu mendapat tugas ini, saya coba menyelami apa yang menjadi tema. Tema yang diberikan adalah air mataku, tangis negeriku. Saya malah menjadi bingung. Loh, kok air mataku kok bisa jadi tangis negeriku? Apa ini tidak kuali? Ya, memang bahasa Indonesia itu menganut hukum DM. Yang diterangkan di depan, yang menerangkan di belakang. Nah, kalau begitu kan ini berarti saya berair mata, negeriku nangis. Tapi maksudnya bukan itu. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa apa yang menjadi kesedihan negeri, apa yang menjadi malapetaka di dalam negeri, itu juga harus menjadi tangisan kita atau berbela rasa. Itu maksudnya begitu. Nah, saya akan mengutip dari majalah Tempo. Majalah Tempo liputan khusus edisi 1 sampai 7 Oktober 2012 terbit dengan judul Pengakuan Algojo 1965. Muat serentetan laporan hasil wawancara wartawannya dengan berbagai orang yang pada saat terjadinya peristiwa itu
melihat, terlibat, atau menjadi pelaku daripada tragedi bangsa Indonesia yang mengabaikan kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa terdapat banyak bukti permulaan untuk menduga telah terjadi 9 kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa 1965. Kejahatan itu adalah kejahatan kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran secara paksa, perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan hak secara paksa. Pembunuhan massal, peristiwa ini dirancang dan digerakkan dengan garis komando yang jelas dan dilaksanakan dengan berbagai cara. Pembunuhan dilaksanakan secara langsung oleh militer atau dengan menggunakan tangan-tangan sipil yang dilatih sehingga terkesan terjadi konflik horizontal. Korban pembunuhan ini berkisar antara 500.000 sampai 3 juta orang. Tidak pernah diakui oleh pemerintah kita berapa jumlah itu yang resmi. Tetapi menurut Komisi Hak Asasi Manusia itu sekitar 3,5 juta orang. Ya. Saya hanya mengutip sedikit saja. Itulah tragedi manusia yang terjadi pada awal Orde Baru dan diakhiri dengan tragedi lagi. Orde Baru ya, diawali dengan tragedi 1965 dan diakhiri dengan tragedi manusia Mei 1998. Dengan istilah tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Ya. Ini ungkapan Pak Harto. Pelengseran dari jabatan seorang pemimpin di tahun 1998 tidak mencerminkan sesuatu yang mulus, tetapi merupakan suatu tragedi yang luar biasa dari tragedi kemanusiaan. Terjadi pemerkosaan, pembakaran, penjarahan yang terencana dan dibiarkan saja, ditinggal pergi oleh militer ke luar kota. Nah ini yang menjadikan semua itu terjadi, bisa terjadi demikian. Adakah tangisan yang terjadi dari korban pasti melihat tragedi kemanusiaan di luar batas itu sampai sekarang tak ada penyelesaian. Itulah air mataku, tangis negeriku, atau sebetulnya air mata negeriku termasuk air mataku. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen atau gereja? Adakah sedikit perhatian atau kita tidak peduli sama sekali terhadap tragedi kemanusiaan ini? Waktu saya masih di SMA, saya pernah membeli sebuah buku pocket, sampulnya kalau saya tidak salah itu berwarna agak hijau keabu-abuan itu, dengan gambar seorang di atas bukit kemudian memandang jauh ke depan ke negerinya. Judulnya adalah Cry the Beloved Country, Tangisan Negeriku. Tangisan negeriku ini menceritakan tentang kejadian yang ada di Afrika. Negerinya dijarah, diperkosa, hasil kekayaan diangkut, orangnya dibiarkan miskin. Ini yang terjadi sampai sekarang.
Kalau kita mau meneliti dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa apa yang terjadi di Tunisia, Libya, kemudian jalan ke Mesir, kemudian kembali lagi ke ke Syria, ya, dan ke Irak. Apa sih semua itu yang terjadi? Kalau kita menyimak dari buku yang ditulis oleh Frederick Forsyth, Anjing-anjing atau serigala padang pasir, kita melihat di sana bahwa semua itu adalah ulah dari kaum kapital besar negara-negara barat yang ingin mempertahankan dominasi penguasaan ekonomi, penguasaan sumber daya daripada negeri ini, termasuk intan, berlian, dan macam-macam sumber daya, terutama minyak. Dan itu membawa mereka mengungkit atau orang-orang yang ingin menyelesaikan itu atau menghambat keuntungan mereka, itu menjadi musuh mereka. Kalau saya tidak salah ingat, saya itu pernah melihat TV itu di tahun-tahun lalu, sudah lama sekali, mengenai The Dynasty, itu mengenai Raja Minyak, kerajaan Raja Minyak. Itu ada ungkapan yang mengatakan demikian, ke perusahaan kita terancam. Ini di selatan Borneo. Selatan Borneo itu siapa? Di mana? Selatan Borneo itu ya tanah Jawa. Nah, itu ungkapannya begitu. Terancam, sekarang apa yang akan kita lakukan? Direkturnya mengatakan begini, lakukan apa saja dengan biaya berapapun, pokoknya pemerintah itu harus hancur, yaitu pemerintah Soekarno, karena dia akan menasionalisasi sumber-sumber minyak, ya. Terus kemudian dipilih orang yang menjadi kesukaannya. Sekarang kita melihat bahwa sumber daya alam Indonesia hampir semua tergadai ke perusahaan-perusahaan asing. Ini yang menjadi sumber daripada kemiskinan di negeri kita. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia, terutama orang-orang Kristen, akan diam saja? Atau kita merasa juga prihatin dengan hal yang semacam ini? Nah, kita melihat bagaimana Papua itu dieksploitasi begitu rupa. Perusahaan tambang katanya tambang tembaga, ternyata itu tambang emas. Dan diangkut begitu saja tanpa diolah di Indonesia. Disok ke kapal-kapal terus dibawa ke Amerika. Indonesia dapatnya apa? Dapatnya sampahnya. Nah, inilah yang di dalam buku Cry the Beloved Country itu, kalau saya tidak salah yang ngarang itu Ernest Hemingway, itu orang-orang Afrika menangis karena negerinya dijarah, gitu rupa. Orang Indonesia pun patut menangis karena negerinya juga dijarah demikian. Sampai berapa jauh ada rasa bela rasa daripada kita terhadap bangsa kita, terhadap negeri kita. Apakah kita akan diam saja terus begini? Kalau menurut statistik,
orang-orang miskin di Indonesia itu bukannya berkurang tapi bertambah. Kalau menurut pengakuan pemerintah berkurang. Tapi kalau menurut pengakuan daripada orang-orang yang menjadi pengamat di negeri ini, orang miskin di Indonesia itu jauh bertambah, bukan berkurang. Memang kita melihat mobil seliwar-seliwar, hampir semua orang punya Brompton dan lain sebagainya. Kelihatannya itu suatu kemewahan, tapi bukan. Itu suatu pemiskinan. Karena untuk semua itu diperlukan biaya. Dan dari mana biaya itu diperoleh? Kalau buruh dibayar murah, kalau pengusaha itu bertengger di atas kemudian menekan ke bawah. Mari kita melihat ini sebagai suatu tragedi manusia. Nah, di dalam pembacaan kita tadi kita melihat dikatakan di sini tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Ini adalah ratapan Yeremia. Ratapan Yeremia mengenai bangsanya. Bangsa yang akan dihukum oleh Tuhan karena kedurhakaannya. Kalau kita memperhatikan kedurhakaan orang Israel itu sudah meliwati batas. Bukan saja mereka meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain, tetapi juga mereka menekan bangsanya sendiri, menindas bangsanya sendiri, menghisap darah dari bangsanya sendiri. Semuanya itu sampai Tuhan mengatakan, dengan apa kamu akan kupukul? Di mana akan kupukul kamu? Wis bonyok seluruh tubuhmu. Tak gebuk neh ndok endi. Ya. Ndak ada tempat untuk dipukul lagi. Karena kedurhakaannya orang Israel. Itu dalam Yesaya. Nah, kita melihat juga Yesaya mengatakan juga kalau kamu itu loh memberi persembahan, aku muak dan jijik. Aku ndak akan menerima itu. Sebab apa? Di samping kamu memberi persembahan, tanganmu berlumuran darah dari bangsamu. Sebab kamu menekan orang-orang miskin, kamu menekan orang-orang kecil, kamu menekan janda-janda, kamu menekan yatim piatu. Ini yang terjadi. Dan itulah yang menjadikan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan lainnya menangis mengenai bangsanya itu. Bagaimana dengan kita dan gereja kita? Gereja-gereja Kristen bangga dengan keadaannya, bangga dengan kekayaan yang dipupuk, bangga dengan gedung-gedung gereja yang didirikan miliaran. Saya kalau lewat gang 3 baru ngecor, tapi lihat gang 2 sudah jadi. Ya. Itu gedung gereja. Besarnya, waduh luar biasa. Berapa puluh miliar biaya yang digunakan untuk itu. Tetapi berapa miliar atau berapa juta saja yang digunakan untuk menolong orang miskin. Ini Cik Imin pernah ngomong-ngomong sama salah satu anggota gereja. Dikatakan Cik Imin, Cik, kowe kok sudi gawe sih ngurusi wong-wong kaya ngono. Wong-wong miskin, wong-wong tuwek-tuwek wis meh do mati ya mbok urusi. Mbok bayari, mbok ditipno dari panti preda. Nah terus aku ya mah ngono. Luwih apik tak kumpulno aku iso nekakno pendeta-pendeta. Nekakno pendeta untuk apa? Untuk kesenangan pribadi, untuk kesenangan hatinya sendiri. Inilah egoisme yang luar biasa.
Ya. Ada yang mengatakan engko nekakno kaya bayari kaya ngono kuwi ngurusi wong miskin ndak iso nekakno penyanyi tenar. Lho luwih apik penyanyine apa luwih apik anggota gereja yang sengsara yang ditolong. Coba kita pikirkan. Egoisme di dalam kekristenan terjadi. Dan inilah yang ditangisi. Ini yang ditangisi. Jangan sampai hal semacam ini itu merajalela di dalam gereja. 7 siklus dosa manusia atau dosa Israel itu disebut 7 siklus. Ya. Itu selama pemimpin yang besar, pemimpin yang baik, itu rakyatnya juga baik. Rakyatnya juga menyembah Tuhan. Tetapi begitu mereka menyembah Tuhan, mereka diberkati. Dan setelah mereka diberkati, mereka menjadi kaya raya, mapan, uripe, enak, nyaman, aman. Karena itu mereka kemudian menjadi lupa. Sumbernya itu dari mana lupa? Anggapnya kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Sehingga mereka meninggalkan Tuhannya. Nah, kalau mereka sudah meninggalkan Tuhannya, Tuhan murka. Tuhan murka dan Tuhan menghukum. Didatangkan malapetaka. Nah, kalau sudah didatangkan malapetaka, kemudian apa yang terjadi? Berteriak-teriak Tuhan, Tuhan. Nah, kok enggak dari tadi, waktu makmur, waktu aman, mau berteriak Tuhan, Tuhan, ucap syukur. Enggak. Tapi karena menderita, mereka baru berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Nah, Tuhan nolong enggak? Nolong, wong Tuhan itu luar biasa kasih setianya. Karena mereka berteriak, mereka nolong, minta tolong, mereka bertobat, mereka ditolong oleh Tuhan. Didatangkan orang-orang yang memimpin mereka untuk memperbarui kehidupannya. Kita baca itu di dalam kitab Hakim-Hakim ya, itu selalu begitu. Nah, setelah mereka ditolong, mereka kemudian mapan lagi, dan sugih lagi, aman lagi, dosa lagi. Nah, itu siklusnya begitu. 7 dosa yang dilakukan. Nah, inilah yang terjadi. Apakah kita mau juga seperti itu? Atau kita peduli kepada orang-orang yang di dalam keadaan menderita? GKMI Kudus itu memang luar biasa. Sejak saya muda, saya memang sudah mulai melihat itu. Pertama kali dirikan sekolah. Setelah gerejanya agak besar, kami dirikan sekolah. Itu tahun 50-an ya, Cik Alim ya. Cik Alim itu ingat itu. Cik Imin juga ingat. Itu tahun 50-an dirikan sekolah. Itu di gereja kecil yang sekarang sudah tidak ada, hilang. Itu di situ mulai TK terus berkembang sampai menjadi persekolahan Masehi yang sekarang ini sampai ke jenjang akbid. Kan luar biasa. Cuma yang tidak luar biasa itu larangi. Nah, itu yang tidak luar biasa tapi itu yang terjadi. Alasannya memang betul. Dak ono barang apik iku bayar murah dak ono. Sing njaluk apik ya larang. Seperti kita baru saja retreat ya, ada yang ngomong, "Wah, nggone ra enak, nggone lah wong bayare njaluk murah kok njaluk enak." Ya. Selalu apa yang enak itu apa yang bersih, makanannya njaluk enak, ya larang. Nah, tapi bukan begitu caranya di dalam gereja mendirikan yayasan-yayasan itu. YKK tahun 57 atau 60 ya. Itu saya agak lupa, itu mulai didirikan.
kemudian berkembang mulai dari BP kecil di gereja, ya juga lahirnya di gereja kecil itu. Jadi gereja kecil sebetulnya itu fungsinya luar biasa, ya. Dia itu gereja pertama GKMI di seluruh Indonesia. Kan hebat toh, didirikan tahun 1927. Nah, setelah gereja kecil itu berkembang menjadi gereja besar. Gereja besar itu didirikan tahun 1942-43. Gereja kecil itu fungsinya apa? Digunakan wah macam-macam. Dulu teater Kristen itu juga lahir di situ, ya. Itu bisa sampai wah jajah sampai ke mana-mana itu, ya, ditanggap orang sana sini. Itu punya itu teater Kristen. Nah, terus kemudian persekolahan lahir di situ. Ke rumah sakit itu juga lahirnya di situ, BP kecil. Disingget-singget pakai triplek itu. Nah itu sampai menjadi rumah sakit gede. Setelah menjadi rumah sakit gede, lali kalau dulunya cilik. Jadi lali mbek wong cilik, ya. Dadine larang nih orang mekakan. Nah, saya terus terang itu kalau beli obat tuh saya beli obat di Kroden, bukan di Madirahayu, enggak. Murah dok Kroden loh. Nah ini kita lihat kehilangan jati dirinya, kehilangan bela rasanya. Itu bukan cuma GKMI Kudus, itu juga di gereja-gereja GKI, GKJ itu yang punya Yakum itu juga sama. Setelah Yakum berkembang besar, Yakum itu menjadi milik masyarakat, itu berkembang untuk masyarakat. Dan nak gitu tidak bisa bangun. Karena itu gereja Karangsaru, sekarang di gereja itu diadakan BP lagi, dirikan BP sendiri untuk nulungi orang-orang sing ra duwe. Nah, di Peterongan juga begitu. Nah, GKMI Kudus belum mikir aku piye carane nulung jemaatku sing ra duwe, carane piye, belum mikir. Ku Madirahayu wis ana Madirahayu, ana BP itu, ana bayar larang. Ya. Tapi kalau itu di BP yang dikelola oleh gereja kan bisa menjadikan itu sesuatu yang baik. Si Min ini kalau bensasi itu ngetokno duit ratusan juta itu. Untuk apa? Bayari wapri panti reda. Terus mulai mikir, gawe dhewe, tak gawe dhewe. Cilik lah, lagi wong 6. Ya. Baru orang 6, tapi sudah mulai. Nah, siapa yang terpanggil? Ini terus terang saya pikirnya enggak siapa yang terpanggil untuk mengelola itu enggak. Siapa yang terpanggil untuk nantinya ganteni orang seperti Cik Min ini? Siapa? Yang muda-muda siapa? Yang tua-tua ini bakalnya mati yo. Ya. Delok neh dak suwe yo. Ya. Tapi ya ini sampai berapa lama kita akan tunggu? Tragedi kemanusiaan terjadi karena orang tidak peka terhadap kemanusiaan. Nah itulah yang terjadi di Indonesia sampai sekarang tidak pernah diakui. Sampai sekarang tidak pernah diadakan rekonsiliasi. Memang pada waktu itu saya tidak sengaja itu saya nyetel TV di Jakarta itu terjadi talk show antara anaknya DN Aidit dengan tokoh NU membicarakan masalah tragedi 65. Terjadi debat, tapi tidak keluar satu komitmen pun di mana mereka mengakui bahwa tahun 65 terjadi
tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Ya, tidak terjadi. Dan tidak pernah disesali kelihatannya oleh siapapun, kecuali oleh korban. Nah, sampai di mana kita sekarang? Mumpung gereja kita itu ya gereja yang hidup. Tapi kalau gereja yang hidup itu, yang menjadi sumber daripada kehidupan gereja itu adalah pemberitaan firman. Tapi dikatakan the best preaching is often expressed in action rather than in words. Khotbah paling bagus adalah biasanya tercetus di dalam perbuatan, bukan dalam kata-kata. Nah, kalau gereja ini cuma mau membesarkan diri terus, wah gereja GKW itu paling sugih sak Kudus ya, bukan sak Indonesia, sak Kudus. Tapi ada yang luwih sugih karena bisa puluhan miliar itu bangun gerejanya. Tapi sampai di mana kepedulian terhadap kemanusiaan? Sampai di mana kepedulian kita terhadap sesama kita? Tuhan itu mengasihi kita. Hubungan antara manusia dan Allah ditunjukkan dari garis vertikal. Dan Tuhan menghendaki supaya garis vertikal ini juga dibarengi dengan garis horizontal, sehingga membentuk salib. Itu Kristen. Kristen tidak bisa hanya nyembah Allah tok, tapi tidak nyembah atau tidak mempedulikan sesama. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu itu loh bohong, kalau kamu itu mengatakan kamu mengasihi Allah, tapi kamu yang Allah itu tidak kelihatan. Kamu nggak bisa mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi yang kelihatan loh saudara-saudaramu, sesama orang Kristen, juga sesama manusia, mereka butuh kasih. Nah, kalau kamu tidak bisa mengasihi, kamu bohong kalau katakan mengasihi Allah. Di sini kita melihat bagaimana kita terpanggil untuk membaktikan diri kita dan berbela rasa terhadap sesama kita. Gereja kita sudah mulai dengan baik, lanjutkan dengan baik. Teruskan dengan memperdulikan orang-orang yang membutuhkan kepedulian kita. Yeremia mengatakan tidak tersembuhkan. Dia menangis, tapi Tuhan Yesus juga menangis. Pada waktu dia melihat Yerusalem, Tuhan Yesus menangis. Hei Yerusalem, Yerusalem. Apa yang ditangisi Tuhan Yesus itu kota Yerusalem? Bukan. Tapi isi dari kota Yerusalem itu manusianya. Tuhan Yesus menangisi. Karena apa? Mbok yo bertobat. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat. Pedulikan sesamamu, pedulikan sesama manusia. Jadilah orang-orang yang mengasihi. Tangisan air mataku, ini air mata negeriku, itu saya warik ya, itu tidak enak kalau bilang air mataku kok dari tangisan negeriku. Air mata negeriku itu harus menjadi tangisanku juga. Sebab apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia di Indonesia, di kota Kudus khususnya, itu juga menjadi kepedulian kita anggota-anggota GKMI Kudus. Amin.